Oke, video sudah dimulai, sudah rekam. Baik, di sini ada folder meong. Kita masuk ke dalam folder meong. Kemudian di clear aja biar bersih. Di ls udah ada isinya ya. Kita hapus dulu. Kita buat data baru menggunakan nano aja ya. Nano data dot. Terus diisi nama Abdul, kelas, hobi, ngaji. Nah, kalau udah di save-nya bisa menggunakan Ctrl S atau Ctrl X kemudian Y dan enter. Kita cek isinya. Ya. Oke, di sini kita mau ngubah atau mengecek permissionnya. Caranya ls min L, nanti muncul nih. Ada RW. Dia akses cuma si user Wahyu ya. Dia bisa membaca dan menulis. Kemudian tidak ada akses untuk eksekusi karena data.txt ini cuma file doang, jadi nggak ada yang dieksekusi. Kemudian untuk grup ya, untuk grup aksesnya cuma bisa ngebaca, dan untuk other itu bisa membaca. Untuk pengujiannya kita buat user baru dengan cara masuk ke super user yang ditandai dengan root, root, dan ini berubah menjadi pagar. Nanti kalau dicek UMI dia adalah root, artinya di Linux itu ya, di Linux itu ada tingkatan user, ada super user sama user biasa. Kalau user aja kayak gini dan ditandai dengan dolar. Kalau super user dia gini, dia bisa melakukan apa aja yang ada di sistem, termasuk menghapus user, menghapus data, menghapus kenangan, dan lain-lain. Kita akan buat user namanya Abdul. Kemudian kita bisa ngisi passwordnya, full name-nya dikosongin aja. Apakah informasi sudah benar? Ya. Nah, di sini infonya dia menambahkan user baru dengan nama Abdul dan digabungkan di grup user. Oh, nih grup users nih. Terus menambah user Abdul ke grup user. Jadi si Abdul ini dia masuk ke dalam grup user. Oke, kita keluarin, kemudian coba masuk ke mana? Ke user Abdul dengan cara su kemudian nama usernya, passwordnya apa tadi? A. Oke, sekarang kalau dicek UMI saya adalah Abdul. Nah, di sini apakah Abdul bisa membuka file yang tadi? Oke. Cat data.txt. Nah, jadi Abdul bisa membuka data tadi. Apakah bisa mengubahnya? Kalau dicek permissionnya, bisa nggak dia ngubah? Cuma bisa di grup, kan Abdul masuk ke grup user ya. Dia cuma bisa baca. Terus di grup yang other ya. Di luar dari grup user dan owner cuma bisa membaca doang. Kalau dites, misal Abdul. Nah, di sini dia ada info kalau file data.txt unwritable. Kemudian ketika di save nanti muncul error menulis data.txt ya, permission denied. Silakan, kalau nggak bisa ya udah dikeluarin aja. Terus di ini ya, kalau dipencet Ctrl X kan di bawah ini ada nih Ctrl G untuk help, kemudian Ctrl X untuk exit dan sebagainya. Ketika kita menulis sesuatu kemudian nggak di save, nanti ketika exit dia ngasih tahu atau bertanya, ada dialog apakah ingin menyimpan perubahan. Karena di sini nggak bisa nyimpan, jadi di pilih yang apa, N aja langsung.
Oke, di sini saya clear. Kita mengubah permissionnya jadi rwx kemudian rwx. Kita ubah lagi ke dalam user yang awal ya. Nih, ke usernya Wahyu, kemudian ls min l. Ini ada informasi juga nih sebenarnya. Ini nama usernya. Kita ubah permissionnya pakai apa tadi? Untuk yang supaya bisa mengakses semua, pakai yang ini ya. Nih, coba dulu 77 kemudian apa, strip apa, langsung aja nama filenya gitu caranya. Coba dicek lagi ls-min, udah berubah ya. Jadi rwx, jadi si owner bisa mengubah, mengeksekusi, kemudian grup bisa juga, dan order bisa juga. Di sini dia berubah menjadi hijau, nggak tahu kenapa pilihnya hijau. Oke, sekarang kita login ke dalam user, kita ls, kemudian ls min l. Nah, itu coba kita ubah datanya. Kita ubah datanya ya. Misalkan jadi Abdul Fidin. Dah, kalau udah boleh di save menggunakan Ctrl S atau Ctrl X. Nih ya, Ctrl X, kemudian Y, dan Enter. Kita cek lagi isinya. Nah, jadi user lain di grup yang sama itu udah bisa ngubah data.txt. Oke, kalau misalkan si Wahyu sama si Abdul musuhan, yang gitu kan, datanya diubah-ubah nih gitu kan. Ya udah, kita ubah lagi aja menjadi 755. Jadi cuma bisa 755 itu cuma bisa membaca dan eksekusi dong. Nih, membaca dan eksekusi. Jadi kalau diganti 744 gimana? Coba. Jadi nanti dia cuma nggak bisa ngebaca doang, nggak bisa eksekusi. Jadi ketika si Abdul mau ngubah data lagi, nggak bisa karena si Abdul nakal gitu kan. Tuh. Oke, itu contoh penerapan dari si permission dalam file atau folder. Jadi kayak gitu ya. Di Windows itu juga bisa. Cuma kayaknya lebih susah di Windows sih kata saya. Karena tampilannya banyak gitu. Oke. Assalamualaikum.